Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ketua, yang mudah-mudahan insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, rahmat Allah tercurahkan Pak. Para Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat ini akan tetap untuk kita menjadi alat di dalam beribadah kepada Allah. Karena kita dihadirkan Allah ke dunia, tujuan dan tugasnya cuma satu saja. Apa dia? Lil ibadah, untuk beribadah titik. Karena nanti itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Semua yang kita cari pagi, siang, sore, malam kan tinggal semua. Mau kita bangun rumah 4 istana tinggal, mau kita banyakkanlah pula harta kita tinggal, kita luaskan tanah kita tinggal. Itu jadi tujuan. Tetap itu semua cuman alat tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan dibalikkan. Jangan pula ibadah yang jadi alat dan nikmat pula yang jadi tujuan. Ibarat contoh, ada orang sholat duha. Kita tanya, kenapa sholat duha Bu? Biar lancar rezeki Ustaz. Oh, berarti sholatnya cuma alat, rezeki itu tujuan dia. Keliru kan? Oh, kenapa Pak? Tahajud Pak, mau jual tanah Ustaz. Oh, berarti targetnya jual tanah, bukan tahajudnya. Maka ini seringkali orang menjadikan ibadah itu sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Padahal mohon maaf, mana ada ibadah yang bisa buat kita kaya? Nggak ada. Kalau sempat ibadah buat kita kaya, nanti orang jadi namanya itu putus asa. Ada orang yang tadinya sholat, udah berhenti sholat ya. Ya kenapa nggak sholat lagi Pak? Udah malas aku Ustaz. Kenapa? Tetangga aku nggak sholat kaya Ustaz. Aku sholat nggak kaya-kaya. Berarti dianggapnya sholat bisa buat kaya. Itu yang keliru. Mana ada ibadah buat kaya? Kaya itu ikhtiar dan takdirnya Allah kepada kita. Ibadah itu sesungguhnya tujuannya apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri ke Allah. Itulah ibadah. Kita kalau nggak dekat sama Allah, hidup kita gersang. Kalau gersang itu tandus itu nggak nyaman. Maka orang yang nggak nyaman itu kena jauh dari Allah. Untuk bisa dekat dengan Allah, caranya apa? Ya ibadah. Banyak macam, bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa dengan sedekah, bisa dengan silaturahim, termasuk kayak gini. Ini juga bentuk ibadah kita. Maka di situ berarti namanya ibadah itu adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Prinsipnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Nggak ada namanya apa? Nggak ada target yang mau dicapai kecuali hanya Allah. Itulah ikhlas. Kalau targetnya dunia, nggak dapat target dunia, dia kesal ibadahnya. Ibarat nanti ya, kata Allah gini. Nanti waktu di akhirat kita dikumpulkan Allah tanya, Polan, iya, kau kenapa beribadah? Biar masuk surga ya Allah. Oh, nah kalau kau kenapa ibadah? Biar nggak masuk neraka ya Allah. Oh, berarti kalau nggak aku ciptakan surga neraka, nggak ibadah lah kawan. Pertanyaannya, kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, masih mau sholat? Masih mau baca Quran, masih mau puasa Ramadan? Kalau tak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada, ya udah beramal aja, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Surga nggak ada, neraka nggak ada. Mungkin banyak orang nggak sholat lagi. Karena targetnya itu. Padahal kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nggak kusuruh hambaku beribadah kecuali ikhlas semata-mata karena aku.
Nah, berarti di sini artinya ikhlas itu tanpa namanya itu apa? Tanpa namanya paksaan dan tanpa namanya itu ada deal or deal. Ada target yang mau dicapai kecuali hanya Allah. Ibarat contoh begini, 2 tambah 2 berapa, Bu? Andai kan kita dikasih makan, 2 tambah 2 berapa? 4 juga kan? Nah, kalau nggak dikasih makan 2 tambah 2 4 juga. Satu kelompok kita marah-marah sama kita, 2 tambah 2 itulah ikhlas. Apapun yang terjadi tetap dia. Mau ada nggak ada surga, mau namanya nggak ada neraka, mau ada pahala nggak ada pahala, aku tetap ibadah, itulah ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu dia nggak berhenti beramal walaupun dicaci orang, dihina orang, bahkan tak dipuji orang sama sekali pun dia tetaplah beramal. Ibulah buat nasi urap udah, lalu nasi urap itu ibu kasih ke tetangga, ya kan? Tetangga ngomong di komennya, dengar awak ngantar pakai emas kayak toko emas berjalan, gelang kanan kiri, cincin namanya nyolok kali, mobil A4, cuma nasi urap yang dikasihnya, bukan pakai ayam, telur bulat, telurnya pun nggak banyak, cuma setengah, sompel bulat. Nah ini contoh nih, dengar kita Bu, besok kalau ibu buat nasi urap kasih lagi Bu, tak sudi aku Ustaz, jijik kali aku nengoknya, muncungnya itu bosan. Itulah dia nggak ikhlasnya. Kalau orang ikhlas nggak peduli mau dia merepet nggak merepet, kenapa baru kuat? Karena Allah titik. Maka yang membuat kita tenang beramal itu ikhlas itu. Itu yang buat kita kecewa. Awak rajin ke masjid nggak ada yang puji ya, malas kita ke masjid lagi. Itu kalau namanya targetnya manusia. Tapi kalau targetnya Allah ya sudah, nggak peduli. Anjing menggonggong, apa deh pepatahnya. Tapi kadang susah kali ngamalkannya. Nah itulah kan, aku nggak datang gak enak, kenapa? Di rumahku datang dia, segan aku nggak datang walaupun jauh jalan amal. Akan contoh, itu berarti ada target manusianya. Contoh, ya kan? Nah, alhasil dia datang jadi beban. Karena ada target pada manusianya. Rupanya ahli baiknya nggak apa namanya, biasa aja, nggak nyambut kali, kecewa dia, nyesal kali aku datang, aku datang. Contoh itu karena target manusia. Coba karena Allah nggak ada masalah kan. Alhamdulillah. Coba ada semangga. Awak kan nggak kena ini ya kan. Tapi makanya hidup ini kan jangka panjang. Kalau jangka panjang, jangka pendek dapat. Akhirat dicari, dunia ngikut, ya kan? Dunia dicari, akhirat nggak dapat. Awak cari akhirat dapat semuanya nih, dapat semangka, dapat namanya keju nih, teh manis, ntar lagi makan kari kambing ini, iya kan? Iya, pulang pun jelas ya. Kalau ke akhirat apa? Dunia itu ngikut. Tapi kita cari dunia, belum tentu dunia dapat, akhirnya pasti melayang. Ya udahlah, hidup ini jangka panjang saja. Jangan jangka pendek. Karena memang kita jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah itu ya. Jadi makanya kepada kita mudah-mudahan diri ini kita jadikanlah sebagai kesempatan kita beribadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, manusia dalam hidup ini tentu ada masalah. Nggak ada manusia hidup tanpa masalah. Bahkan yang duduk-duduk ini pun saya yakin ada masalah ini. Ada masalah Bu? Ada. Nampak dari wajahnya penuh masalah. Beras habis Pak. Masalah yang paling mendasar apa? Udah ngantuk kami Pak Ustaz. Itu masalahnya. Maka carilah duduk strategis di mana lah agak jauh dari pandangan Ustaz ya kan. Di balik-balik pohon. Iya. Kan cuma contoh. Yang penting kan menyelesaikan masalah sekarang ya kan.
Aku mau dengar, cuma ada masalah, mataku nggak kuat. Oh, carilah posisi yang paling mantap, bawa pohon mangga. Syukur-syukur mangga berbuah, tinggal colok aja Pak. Paslah jelas. Hari baik hitung-hitung nanti kurang. Nah, itu ada masalah. Tapi kekuatan kita menghadapi masalah itu ada pada poros tengah kita. Pondasi kita apa itu? Hati. Kuat hati, selamat. Lemah hati, nggak selamat. Makanya dalam hidup ini, penggerak manusia itu adalah kolbun, hati. Dalam bahasa Arab, kolbun. Bahasa kita hati. Kalau namanya pakai ilmu tajwid, namanya iklab. Iklab itu kan cara membacanya terbalik. Nun mati jumpa dengan ba. Harusnya kan min ba di. Tapi kena nun mati jumpa sama ba, terbalik cara bacanya. Suara namanya nun jadi suara mim. Mim ba di. Namanya iklab terbalik. Maka hati itu pakai kata iklab apa? Kolbun. Kolbun itu arti dasarnya bolak-balik. Jadi hati manusia kan bolak-balik. Makanya manusia makhluk yang paling payah diprediksi. Paling payah. Di dunia perpolitikan juga payah kok. Sekarang dia kawan, besok lawan kok. Sekarang dia dekat sama awak, besok musuh kok. Karena dia punya hati, hatinya bolak-balik ini. Sama, berkawan pun begitu. Kadang dia akrab sama kita, kadang dia jadi musuh kita juga. Karena kondisi hati. Makanya kemana condong hati itu? Kalau hati nggak condong ke baik, kelakuannya baik. Kalau hatinya condongnya ke buruk, maka kelakuannya buruk. Bapak ibu datang kemari karena condong hatinya kemari. Kalau hatinya nggak condong kemari, dekat pun nggak akan datang itu. Tapi karena hati nggak pingin mau datang, jauh pun sampai Marendal sana Patumbak mana, jauh. Tapi hatinya condong, datang dia nggak ada masalah. Nggak apa-apa lah naik kereta, yang penting aku datang. Wah, yang penting kan datang jelas dengan baret-baretnya kan. Sampai lama ikat pinggangnya jelas kan. Makanya pakai ikat pinggang yang besar. Ini contoh nih. Berarti hati lo ya. Karena hati itu kan motor penggerak. Ibarat kereta itu pistonnya. Piston kereta tuh cantik pun kereta kita. Kalau piston yang nggak bagus itu nggak enak bawanya. Nyendak-nyendak, lari pun nggak enak. Ya pandi ya, mekanik. Nah, tapi kalau pistonnya bagus, walaupun astuti, wih laju dia laju. Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, insya Allah tenang. Maaf ibu, maaf ya bu. Boleh bertanya nggak? Nanti bukan bertanya saya tanya duluan. Maaf ya bu, ibu pernah marah? Oh, nanya aja. Langsung kan hati ngomong. Pernah marah bu? Pernah, udah. Jujur ya bu, orang yang sering ibu marahi, anak apa suami? Dua-dua. Nah, yang paling sering lah. Suami. Kalau anak masih kecil ya, kemudian suami lah. Nah, saya tanya bapak, maaf ya pak, suami istri bapak kalau sering marah, bagus atau nggak bagus pak? Nah, itu cepat bapak. Nah, tanya ibu, bu, ibu kalau suka merepet sama suami itu bagus atau nggak bagus? Nah, ada bilang bagus, ada nggak bagus. Ibu pelakunya bapak ojek. Ada lagi yang dirapel seminggu sekali. Oh, nah itu lah kan. Ada tuh pak. Ada sih orangnya pak. Ada. Benar. Saya laki-laki, tapi dalam masalah ini saya kan nggak perlu apa. Yang penting ilmunya. Ibu menjawab, ibu merepet sama suami bagus. Bapak yang kena repet ditanya bagus pak, buruk atau mendingan enggak? Pertanyaannya, apa betul buruk atau betul bagus? Saya ambil contoh. Di zaman itu dulu ada seorang sahabat Nabi mau datang ke rumah Umar Khalifah ini. Dia mau curhat. Apa mau curhatnya? Bininya suka merepet.
Dia mau tanya sama Khalifah, bagaimana cara menghadapi bini suka merepet? Oh, datang dia. Pas di pintu rumah Khalifah, berhenti dia. Kenapa? Khalifah pun lagi direpeti bini kan? Ya Allah, senasibnya kami ini. Aku mau curhat, dia kena repet pula kan ya. Ya Allah, alhasil apa? Heran dia, Umar direpeti bini kan nggak marah. Padahal setan aja takut sama Umar. Bini kan nggak takut. Wah. Besok jumpa di masjid. Tuan, iya. Aku semalam Tuan mau ke rumah Tuan. Untuk apa? Mau curhat Tuan. Apa mau kau curhat? Bini lu Tuan nggak suka kali merepet. Kok nggak datang? Kok udah datang aku Tuan. Udah nggak ada. Tapi aku depan pintu rumah Tuan nggak dia datang. Kenapa kau nggak masuk? Aku dengar Tuan pun direpet juga. Cemana aku mau curhat Tuan pun direpeti juga. Tapi aku heran Tuan. Apa? Tuan kan keras orangnya. Maaf ya Bu. Ibu kalau merepet sama suaminya diam atau balas? Diam aja. Jujur aja jujur. Nah. Diam aja. Mana Bu Yuli? Kalau merepet sama Pak Dika, kira-kira balas apa? Bohong. Mau aku bilang nggak enak, nggak aku bilang pula sesak dan. Nah, Umar diam. Ditanya sahabat, kenapa lah Khalifah kok nggak balas, kok diam-diam aja? Kata Khalifah, wajar. Kok wajar Tuan? Makananku dimasaknya, anakku diurusnya, pakaianku dicucinya, rumahku dijaganya. Kalau aku kurang perhatian, maka dia marah, itu wajar. Umar lembut hatinya. Ini menunjukkan suami yang pengertian. Nah, maka ditanya, baguskah bini suka merepet? Bagus. Udah berubah Pak. Bagus, tapi masuk neraka. Insya Allah enggak, ya. Saya jawab. Bini merepet sama suami bagus. Ah, itu Ustaz ngomongnya. Walaupun kami korban. Apa penyebab bini merepet? Supaya kita paham. Bini merepet itu dua sebabnya Pak. Satu, kena perhatian kan dia sama suaminya. Kalau dia nggak peduli sama suaminya, nggak mau merepet dia. Bapak malas makan nggak mau dia. Dia nggak suka bapak kurus. Iya kan, bapak pulang malam-malam nggak mau dia. Nggak kau tengok badan kau ya, takut dia bapak sakit kerangin malam. Betul. Cocok tuh? Cocok. Iya, kena perhatian dia. Kalau nanti suatu saat bini nggak mau lagi merepet, itu tanda udah nggak peduli dia Pak. Tuh, betul dengar tuh. Jangan ambil makanan tuh dengar. Makanya sekarang awak bela lah. Ah, itu dia luar biasa. Ya kan? Bang, makan bang? Enggak deh. Minum bang? Enggak. Kue bang? Enggak. Apa mau gak bang? Kawin. Oke merepet, nggak apa-apa, itu tanda dia sayang. Kalau dia nggak sayang, los itu cocok, ada ke berbagi kode batu-batu kok. Nggak capek pengurus macam itu misalkan. Jelas ya? Jadi makanya yang kedua, kenapa bini suka merepet? Karena dia minta perhatian. Bini ini kan butuh perhatian, betul? Betul nggak Bu? Betul, betul Ustaz. Satu orang aja betul. Aku mau bilang depan mataku dia Pak Ustaz, nanti parapin nanti dulu bilang muncung kau. Tidak dulu. Bini itu minta perhatian, dia mau membilangkan malu Pak. Karena bini itu ada gengsi-gengsinya. Dia ada rasa apa namanya? Bukan sopan. Salah lagi. Dia kan pakai perasaan. Malu dia bilangnya. Malu dia bilang, bang, perhatikan aku bang. Malu dia bilangnya. Cuman bagaimana mengundang biar ngerti suami? Merepet dia. Nggak percaya? Jalan-jalan tuh kasih jalan-jalan. Kan perhatian Pak. Merepet. Bapak pegang tangannya, bawa sandal aja. Beli baju, hilang merepet. Jogja kemarin Ustaz, Jogja kemarin. Iya, hilang merepet kan? Hilang. Ibu lagi merepet, dibawa suami ke toko emas, tetap marah apa diam? Iya, Mak. Senyum Bu? Senyum. Kalau nggak gitu nggak mau belikan bang. Udah. Jadi makanya, tapi kalau bapak nggak tahan, dia merepet aja.
Bapak ambil tangan bapak, letakkan ke dadanya. Alam nasyrah laka sadrak. Emang aku setan ya? Kau nggak setan deh, kau udah kesetan. Maaf ya, kan impas kan? Tadi saya bela ibu. Ya kan? Ngaji kayak gitu, kita nggak jangan perlu kemana-mana. Yang penting udah kaji kan itulah. Jelas bu? Selamat merepet. Jadi bapak udah tahu kan? Udah, jangan dibahas, nyantai aja. Merepet lah, aku cari perhatian kan? Ada. Ini makanya surah Al-Insyirah ini bercerita tentang bagaimana melapangkan hati, menata hati, kemudian membersihkan hati. Karena dia pondasi. Kita kalau hati kita nyaman, hati kita lapang, gimana pun ya. Kalau mau buat orang bahagia, nggak perlu dikasih harta banyak kok. Cukup dibuat hatinya senang, bahagia. Allah kalau membuat orang susah, nggak perlu buat dia miskin kok. Buat aja hatinya nggak tenang, gelisah. Betul Pak? Kaya raya dia, dibuat Allah hatinya nggak tenang, nggak nikmat kayaknya. Tidur nggak bisa tidur. Walaupun di atas tilamnya empuk King Koil nomor 135 juta. Kok tahu Ustaz awak nengok-nengok kemarin? Ini beli. Awak nengok-nengok ya. Alhamdulillah. Nengok dah dosa namanya. Iya. Awak nengok datang SPG-nya beli Pak. Bencana ya. Kita agak supaya jangan buat malu-malu agak. Nah, kan contoh. Kok mahal kali nih? Oh Pak, ini kalau tidur aja Pak, payah bangun. Mati dah kalau gitu. Bagus aku di atas rosbang, sakit masih bangun dia. Ya kan Bu? Ayo Yuli ya. Betul lah. Pak Andika bawa nanti. Nengok tilam. Langsung nggak balas. Uang bengkel. Ya, kalau bawa ke bengkel keras ada gini tuh. Kena mobilnya Ustaz ya. Kena keras tadi kena soda klekson. Nah, ini contohnya. Ini makanya kalau Allah mau buat kita susah, cukup hatinya dibuat nggak tenang, gelisah. Kalau gelisah lama susah. Serba takut, makan pun nggak enak, nengok orang pun curiga, kemana-mana pun nggak tenang. Lama-lama bunuh diri dia. Tapi orang kalau Allah mau buat dia bahagia, nggak usah dibuat kaya, buat hatinya bahagia, tenang. Itu udah nikmatnya luar biasa. Bisa makan pisang goreng, nikmatnya luar biasa. Banyak orang bisa beli makanan enak, tapi nggak boleh makan enak, apa nggak bahaya? Ya kan Bu? Banyak orang kok nggak bisa beli daging kambing mahal, tapi ada orang bisa beli daging kambing, tapi nggak boleh makan daging kambing. Tengoklah muka kan bahagia semua dengan daging kambing kan? Itu dia, kena tenang hati itu. Tenang. Jelas ya. Mari kita kaji. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Siapa mu di situ? Nabi Muhammad. Ini kita pelajari sedikit, membantu kita di sholat. Nanti pas sholat dibaca itu kita makin khusyuk. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami ya Muhammad telah melapangkan dadamu? Apa maksudnya? Dua. Yang pertama, lapang di situ artinya luas. Sebab apa? Nur masuk, cahaya masuk. Berarti yang membuat lapang itu nur, cahaya. Kalau ada cahaya nampak luas. Kalau gelap sempit. Pergilah kita ke pantai malam hari, nampak luas atau tidak Bu? Enggak kan? Kalau siang hari luas, kena cahaya. Maka kalau masuk cahaya kemari, wih lapang ini. Tapi kalau nggak masuk cahaya kemari, sempit. Kenapa gelap? Gelap itu luas, sempit. Makanya orang yang hatinya lapang itu nggak gampang berubah. Apapun yang dapat dia nggak merubah kondisinya. Ibarat contoh, maaf ya, gelas ini, gelas ini. Saya masukkan 2 sendok kemari, berubah ini, berubah. Tapi satu gelas teh manis ini saya tuangkan ke sungai, berubah sungai. Kenapa berbeda? Sana luas tempatnya, ini sempit. Maka orang yang hatinya luas itu nggak ada tempat dendam, nggak ada tempat membenci, nggak ada tempat untuk dengki, enak aja.
Tapi kalau hati kan sesempit ini yang paling gampang berubah, cepat merajuk, cepat marah, cepat merepet. Ya kalau ada bini cepat merepet berarti namanya hati kan sempit. Kita kalau udah sempit gampang tersinggung loh, betul kan? Orang nggak negur kita aja tersinggung luar biasa. Ketua lewat anggota nggak nampak. Contoh, bukan sini contoh. Ini ketua di YouTube, ya kan? Nengok anggota nggak negur, kurang ajar. Nah, itu namanya sempit hati. Kalau ketua kita enak dia, tegur nggak tegur, ketua makanya ketua pura-pura lemas ya, biar nggak limpul keluar. Ya Ustaz dibongkar-bongkar. Iya, Ustaz dibongkar-bongkar terus awak aja. Itu dia. Jadi alam nasyrah laka terangi hati. Bagaimana terang? Nur apa yang masuk? Nurullah, cahaya Allah. Caranya gimana Ustaz? Gampang, sholat. Udah tadi. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga zikir. Yang keempat amal soleh. Ini amal soleh, ini amal soleh. Ibu duduk di sini sama duduk di plaza, yang mana lapang hatinya? Sini. Di plaza sesak napas. Mahal semua ya Allah. Terpendam no perasaan kan. Tapi di pengajian lapang. Saking lapang enak minum kopi ya kan. Dapat kue, sambil ngantuk-ngantuk sedikit ya. Enggak ada masalah. Dapat lagi ceramah. Ceramah ini bisa buat tenang, Bu. Berapa banyak orang dengar musik itu gelisah, tapi dengar ceramah nyantai deh. Kena tenang. Maka saya kalau ada ceramah ada yang ngantuk-ngantuk saya senang. Berarti apa? Awak bermanfaat berarti. Sebelum awak datang, payah dia ngantuk. Nengok awak sih ngantuk. Takut awak nanti diundang Ustaz apa? Bisa ke rumah Ustaz. Ngapain? Ya ceramah Ustaz. Insyaallah kalau cocok bisa. Maaf, bukan cocok apa ya? Cocok waktu di sana. Tapi tolong ya Pak Ustaz, kalau ceramahnya 7 jam kenapa? Kenapa 7 jam? Kan kata dokter Ustaz, tidur yang seluruh 7 sampai 8 jam. Aku nih Pak Ustaz, payah kali tidur. Cuma kalau Ustaz ceramah, enak kali aku tidur Ustaz. Nah, jadi Ustaz kalau ceramah 7 jam, aku kan bisa nikmat Ustaz. Enak hancur di awal. Tapi kena hati itu lapang, maka tenang dia. Itu kan? Makanya semua amal soleh itu menyebabkan nur Allah masuk kemari. Yang memadamkan nur apa? Yang memadamkan padam maksiat. Maka orang kalau buat dosa terasa mulai gelap hati. Makin banyak dosa, reduplah cahayanya. Yang muncul gelap ini. Maka orang banyak dosa, udahlah hidupnya nggak tenang. Kenapa? Hati gelap. Nah, yang kedua, alam nasyrah laka sadrak. Apa maksudnya? Nabi menceritakan di malam Isra wal Mi'raj, usia Nabi 51 tahun, malam 27 Rajab, waktu Nabi mau diperjalankan menghadap Allah, kan Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dibawa ke telaga Zam-Zam. Diapain? Dibedah dadahnya. Dikeluarkan segumpal darah yang hitam, buang. Masukkan yang sama besarnya, warnanya keperakan, bercahaya. Kata Nabi, setelah aku dibelah dadaku, lapang kali rasa hatiku. Nah, itulah maknanya alam nasyrah laka sadrak. Kalau untuk yang kedua, kita tenang Pak. Bang, Bang telepon Bang, siapa deh? Anto. Rupanya Anita itu. Gak usah bangkan, apa lagi utang itu ya Allah. Nah, gelisah. Awak nanya, awak nonton di YouTube, gitulah dia. Jadi itu artinya adalah setiap kesalahan itu membuat nggak nyaman. Makanya orang yang nggak tenang itu kena banyak dosa. Kalau begitu ya udah hilangkanlah dosa itu, biar tenang awak hidup. Masa hidup mau stres? Hidup tuh mau tenang, mati pun bahagia. Makanya nggak bisa orang mati itu bahagia kalau masih banyak dosa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Orang ada masalah. Masalahnya kita siapa tak ada dosa.
Walaupun dia anggota lentera, tetap juga mungkin ada dosa. Ya Pak Ketua. Tetapi, iya, tetapi orang yang terbaik itu bukan nggak pernah buat dosa. Orang yang terbaik itu pernah berdosa, tapi cepat bangkit dari salahnya, menuju memperbaiki dirinya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ada dosa, ada salah. Tapi sebaik orang yang bersalah, dia namanya mau memperbaiki diri, cepat dia tobat kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana menghilangkan beban? Tinggalkan dosa. Bagaimana menghilangkan dosa? 3 caranya. 1, hilangkan dosa dengan taubat. At-Tahrim ayat 8. Orang yang tobatnya betul, semua dosa terhapus. Dah, tenang deh. Maka tanda kita, kalau tobat kita diterima, itu makin tenang hati. Orang yang ketika belum tenang hatinya, itu pertanda tobatnya belum diterima. Orang udah nggak ada salah kan nyaman. Tapi kalau masih punya salah, itu yang nggak nyaman. Yang kedua, menghilangkan dosa itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi sangat dianjurkan dibaca kapan? Antara sahur sampai subuh. Maka itu paling hebat nilai istighfarnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Tuhannya. Misalkan bapak, ibu sholat tahajudnya udah ambil yang paling gampang adalah jam 4. Jam 4 bangun, bersih-bersih, udah wudu, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Nah, kalau belum witir, sholat sunat witir. Habis itu zikir. Istighfarnya 100 kali. Selawat 100 kali, dan tasbih, zikir, doa, insya Allah itu luar biasa. Yang ketiga, yang menghilangkan dosa itu amal soleh. Ternyata kita kalau beramal soleh ada dosa hilang. Mana dalilnya? Surah Hud 114. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik menghapus salah di masa lalu. Jadi bapak ibu sholat ada dosa terhapus, baca Quran ada dosa terhapus, kita ngaji di sini ada dosa terhapus ini. Semakin banyak amal soleh kita, makin banyak dosa terhapus. Maka kata Nabi, tanda orang yang betul taubatnya adalah semakin banyak amal solehnya, itu pertanda taubatnya betul. Kalau ada orang ngaku bertaubat, tapi malas beramal soleh, itu belum betul taubatnya, belum betul. Sebab orang yang tobat itu kan sadar, banyak kali salahku di masa lalu. Maka kedepannya akan kuhapus dengan memperbanyak amal soleh. Nah, kemudian sedikit lagi, ayat yang ke apa? 4-nya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Apa kira-kira maknanya itu, Pak? Nabi pernah bertanya gitu, ya Allah ya Rabb, iya. Ada nabi yang kau kasih bisa naik angin, Nabi Sulaiman. Ada nabi yang bisa mengirik orang mati, Nabi Isa. Ada nabi yang bisa mematahkan baja, Nabi Daud. Ada nabi memukulkan tongkatnya terbelahlah pula namanya itu laut, Nabi Musa. Ada nabi yang enggak mempan dibakar api, Nabi Ibrahim. Untukku apa ya Allah? Itu Nabi pernah nanya. Lalu Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Apa artinya? Ya Muhammad, kata Allah, setiap namaku disebut, maka namamu pun ikut disebut. Setiap namaku disebut ya Muhammad, namamu ikut disebut. Lihat, orang azan nyebut Allah nggak? Nabi Muhammad ikut. Orang khotib Jumat nyebut nama Allah nggak? Nama Nabi Muhammad sebut juga. Orang sholat nyebut Allah, nyebut. Nabi Muhammad sebut juga. Orang berdoa, ya kan? Sebut nama Allah, sebut juga nama Nabi Muhammad. Setiap Allah disebut, Nabi pun ikut disebut. Itulah derajat Nabi spesial di sisi Allah. Apa pelajarannya? Bila disandarkan kita kepada yang mulia, yang hina akan jadi mulia. Ambil contoh, maaf ya, pembantu, pembantu. Itu dalam pandangan masyarakat rendah atau tinggi? Rendah ya. Orang gampang sepele nggak? Kadang anaknya malu bilang, apa kerja mamamu pembantu rumah tangga? Malu kan? Karena rendah. Tapi kalau kita bilang pembantu presiden, rendah apa tinggi? Kenapa tinggi? Karena presidennya.
Sesuatu yang rendah disandarkan kepada yang tinggi, yang rendah naik. Nah, hamba Allah atau hamba itu hina kan? Hina. Kalau disandingkan hamba Allah, tinggi kan? Sebab Allahnya. Kalau hamba setan, rendah karena setannya. Hamba syahwat, hamba nafsu, hamba dunia. Maka kalau disandingkan kita kepada Allah, itu yang membuat kita jadi mulia. Makanya ini ayat menunjukkan derajat Nabi Muhammad luar biasa, dan diajarkan sama kita, ayo sandarkan hidup kepada Allah. Yang telah kemudian, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Apa maknanya? Nabi pernah katakan begini, kalau masuk ke lubang semut, maka kemudahan pun akan ikut masuk ke situ. Apa artinya? Tidak ada kesulitan tanpa kemudahan. Setiap Allah datangkan kesulitan, pasti ada kemudahan. Bahkan kesulitan itulah yang menjaga kita sebenarnya. Ketidakenaan, gak nyaman, sulit ya, gak enak, itulah yang menjaga kita. Kelapangan itu yang sering menghancurkan kita. Kira-kira bisa dipahami? Kesulitan seringkali menjaga kita, tapi kelapangan seringkali menghancurkan kita. Ambil contoh lah, Bapak Ibu kalau ditanya mana mau, sehat apa sakit? Sehat. Kamu sakit Bu? Enggak ya. Kalau kena sakit menderita enggak? Ada. Saya tanya, antara orang sehat sama orang sakit, yang mana yang banyak ingat Allah? Mantap. Antara orang sehat sama orang sakit, yang mana yang cepat taubat sama Allah? Sakit. Antara orang sehat sama orang sakit, yang mana yang paling dekat sama Allah? Kalau gitu mana mau? Sehat apa sakit? Seringkali sehat buat kita lalai. Berapa banyak orang sehat payah sholat sunat. Berapa banyak orang sehat berat ke masjid, berat baca Quran, berat berzikir. Berarti apa? Kelapangan dia yang menghancurkan dia. Tapi yang kesulitan itulah kadang membuat kita semakin namanya terjaga. Kaya sama miskin, banyak uang sama nggak ada uang, yang mana yang lapang Bu? Banyak uang ya? Yang nggak ada uang sempit. Di antara keduanya, yang mana paling sering ke masjid? Yang banyak uang apa nggak ada uang? Nah, banyak uang kemana? Iling-iling lah. Itu alhamdulillah. Kadang begitu penyakit manusia. Orang banyak uang sama nggak punya uang, siapa paling banyak baca Quran? Yang nggak punya uang. Kenapa? Memang sempit dunianya, tapi lapang ibadahnya. Banyak yang lapang dunianya, sempit pula ibadahnya. Kita ini kalau lagi lapang-lapang, lalai kita banyak. Maka maaf ya, berapa banyak orang kadang-kadang di waktu kosong lupa dia beramal, kena nyantai dia. Sehingga kelapangan seringkali membuat kita lalai, tapi kesempitan itulah yang membuat kita kadang bisa lebih baik. Jadi artinya apa? Jangan buruk sangka sama Allah. Apapun dikasih Allah sama kita, jangan mengeluh. Setiap yang Allah kasih pasti ada kebaikan. Allah buat kita susah, ada kebaikan di situ. Mungkin kalau nggak Allah buat susah, kita nggak secara sadar. Berarti setiap yang diberikan Allah pasti ada kebaikan. Penutupnya, faidza faragta fansab. Apabila kau usai satu perbuatan, cepat kerjakan perbuatan baik yang lain. Maksudnya, jangan biarkan waktu kosong. Kenapa? Yang paling mahal ini waktu. Kok begitu? Satu-satunya yang nggak bisa kita belikan waktu. Kalau udah berlalu, nggak bisa dibalikkan lagi. Kita kalau dinampakkan perbuatan kita dari subuh sampai sekarang, lihatlah perjalanannya. Banyak rugi atau banyak untung? Udah berapa jam kita lalui? Ya Allah, duhaku lewat. Ya Allah, belum baca Quran aku ya Allah. Ya Allah, sedekahku belum keluar. Ini ya. Padahal yang sudah berlalu nggak bisa balik lagi. Nanti orang ketika udah mati, baru minta dia dibalikkan lagi. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Maka pulangkan kami sebentar ya Allah ke dunia, agar bisa kami mengerjakan amal sholih. Kena waktu kosong itulah, disitulah paling kuat kali setan menggoda kita. Coba lihat, emak-emak enak kali gosip. Apa sebabnya? Waktu kosongnya banyak kali. Ya Bu ya. Ketika banyak waktu kosong, gosip. Ada orang lebih kuat main HP. Kenapa? Karena banyak waktu kosong.
Waktu bukan. Ada buat contoh ya. Jud, kembali. Kenapa Anda perselingkuhan? Karena waktu kosong. Di kantor nggak ada job. Nengok-nengok lah. Mulai ya kan. Bukan di kantor sini. Itu di YouTube. Itu. Kenapa ada anak muda buat namanya geng motor? Kenapa banyak waktu kosong? Kenapa pula namanya banyak orang kena narkoba? Waktu kosong. Makanya Bapak buat perkumpulan untuk mengisi waktu kosong ini. Jangan sampai waktu kosong itu berubah menjadi bencana. Itulah kata Nabi, idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau di sore hari, jangan kau tunggu pagi hari. Kalau kau di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Artinya apa? Jangan biarkan waktu berlalu kosong tanpa amal dan ibadah. Kalau kau nggak bisa beramal lagi, ya udah tidur apa? Untuk menghindari jangan buruk sama kita. Baru wa ila rabbika farghab, penutup ayatnya apa? Dan kepada Tuhanmu lah kau berharap. Artinya apa? Seluruh ujung daripada kehidupan ini, ya udah, apapun udah kau usahakan, angkat. Biar jalan, tapi serahkan sepenuhnya kepada Allah. Makanya jangan urusi yang urusan Allah. Urusi saja yang urusan kita. Urusan kita kan ikhtiar. Hasilnya kan urusan Allah. Udah serahkan sama Allah. Karena banyak orang sekarang gelisah karena mengurusi yang urusan Allah. Contoh misalkan ada emak-emak sekarang takut dia punya anak lebih dua. Ketika udah nggak datang bulan gelisah dia. Kenapa? Bukan dia Ustaz hamil. Kenapa? Aduh nanti Ustaz anakku lagi lahirin usaha. Siapa yang kasih makan? Urusan ngasih makan itu siapa? Allah. Yang masalah rezeki Allah. Karena kita nggak urus urusan Allah, kita gelisah. Karena kita tak punya kemampuan. Makanya sudahlah, gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka tak kalah kita gantungkan kepada Allah. Allah pun Maha tahu apa yang kita butuhkan. Maka akhirnya apa? Sore ini keluarlah pula tawisi. Itu udah pesanan Allah. Iya. Berarti Allah Maha tahu. Digerakkan yang baik. Cepat mainkan tawisinya. Inilah kali kita pada sore hari, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Minimal kita udah mulai ada pemahaman akan surah Al-Insyirah. Yang paling paham yakin kita kalau ada emosi dengan ada dadanya baca Alam Nasyrah sampai habis, insyaallah tenang hati itu. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir arwaha amwatina min abaina wa ummahatina wa ahlina wa khususan lil marhumin wal marhumati min sahibi ahlil bait wa kadzalika li ruhi Puji Prastika binti Pujiono wa anta a'lamu bi asma'ihim wa maqarihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar wa dakhilhum ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ij'al nuran muniran baina aydihim wa fakakan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa itqan lahum minan nar. Allahumma ij'alna jayyidin wa la tafdahna yawmal qiyamah waffiqna lil khair. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil rahmata wassihah wal afiyata wal quwwah wan ni'mata was sakinah wal mutmainnata wal hidayah
والتوفيق ورزقا كثيرا حلالا طيبا على أهل البيت وعلى هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kita pada sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.